Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kekristenan itu harus mempersoalkan dengan serius tentang hidup ini dan tentang kekekalan. Kehidupan manusia itu tidak hanya akan berhenti sampai di dunia ini saja, Bapak Ibu. Karena manusia itu adalah makhluk kekal. Karena itu, hidup manusia itu selalu akan berhubungan erat dengan kekekalan. Persoalannya adalah banyak orang yang hidup di dunia ini seolah-olah hidupnya itu hanya sampai di dunia ini. Seolah-olah hidupnya itu hanya berhenti di dunia ini. Sehingga ada banyak orang itu hidup asal hidup. Hidup menurut maunya dia. Hidup menurut apa yang dia pandang baik dalam hidup ini. Padahal Bapak Ibu Saudara, apa yang kita lakukan di dunia ini sebenarnya, selama kita masih berada di dunia ini, maka itu sangat berhubungan erat dengan yang namanya kekekalan. Apakah kita akan berada di sorga yang kekal bersama dengan Tuhan, ataukah kita akan berada di neraka yang kekal? Karena itu saya dan saudara, kita harus mempersiapkan diri kita untuk menghadapi yang namanya kekekalan. Bapak Ibu, kalau kita ingin bepergian ke satu tempat, tentunya kita pasti akan mempersiapkan diri. Kalau sekarang kita nggak boleh bepergian karena ini era pandemi COVID-19. Tapi kalau kita punya waktu traveling misalnya, kita ingin bepergian, saudara misalnya ingin bepergian ke luar negeri, ke Korea misalnya, di bulan-bulan awal tahun mungkin akan ada musim dingin di sana. Jadi kita harus mempersiapkan diri kita. Berapa lama kita mau berada di sana, maka kita harus bersiap-siap. Kita harus menyiapkan baju hangat kita. Kita harus menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kita akan berada di tempat tujuan kita. Dan persiapan kita itu nanti akan berhubungan erat dengan bagaimana kita nanti akan nyampe di tempat tujuan. Kalau kita ingin bepergian ke luar negeri, maka kita harus menyiapkan yang namanya, kita harus mengurus visa misalnya. Kita harus punya paspor. Kita harus mengurus visa. Nah demikian juga Bapak Ibu, kalau kita akan menuju ke kekekalan, kita juga harus mempersiapkan diri kita. Alkitab berkata dalam Titus pasal yang kedua ayat yang ke-11 ini bahwa kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia itu sudah nyata. Kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia itu sudah nyata. Artinya bahwa Tuhan itu memang pasti akan menggenapi apa yang menjadi rencananya atas kita semua yang berhubungan dengan kekekalan. Karena itu kita harus mempersiapkan diri kita. Nah pertanyaannya adalah, apa yang harus kita persiapkan untuk menghadapi kekekalan ini? Ini akan kita pelajari dari Titus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-11 ini sampai ayatnya yang ke-15. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, yang harus kita persiapkan adalah hidup kita yang harus bersedia dididik oleh Tuhan. Perhatikan ayatnya yang ke-12 dari Titus pasalnya yang kedua ini. Alkitab berkata kepada kita demikian. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Bapak Ibu, yang harus kita persiapkan yang pertama adalah hidup kita dulu. Hidup kita yang seperti apa? Hidup kita yang bersedia dididik oleh Tuhan. Bapak Ibu, orang tuh kalau nggak mau dididik oleh Tuhan, maka itu menjadi sebuah bencana bagi dia. Akhir hidupnya pasti akan mendatangkan malapetaka bagi dia. Kalau kita
kita tidak bersedia dididik, itu sesuatu yang berbahaya bagi kita semua. Didikan Tuhan itu Bapak Ibu selalu akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Kalau kita bersedia dididik oleh Tuhan, berarti kita bersedia dibentuk oleh Tuhan, maka itu pasti akan mendatangkan kebaikan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. 1 Korintus pasal 11 ayat 32 berkata kepada kita demikian. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak dihukum bersama-sama dengan dunia ini. Jadi kalau kita menerima didikan dari Tuhan dalam bentuk disiplin, dalam bentuk hukuman, maka itu kita dididik supaya kita tidak dihukum bersama-sama dengan dunia ini. Karena itu dalam perjalanan kita menuju ke kekekalan Bapak Ibu, persiapan yang harus kita lakukan adalah kerelaan hati kita untuk kita itu bersedia dibentuk oleh Tuhan, untuk kita itu bersedia dididik oleh Tuhan. Bagaimana cara Tuhan mendidik kita? Tuhan mendidik kita dalam banyak cara seringkali. Lewat persoalan yang kita hadapi. Lewat pergumulan yang kita hadapi. Supaya apa? Supaya sifat-sifat kita ini diubah oleh Tuhan Bapak Ibu. Supaya hal yang tidak berkenan kepada Tuhan diubah oleh Tuhan. Apa arti didikan di sini? Ketika kita berkata ia mendidik kita, maka didikan di sini dari teks aslinya kata Yunani itu dari kata paidewo. Paidewo. Paidewo ini artinya to train the children. Melatih anak-anak. Jadi kalau Tuhan mendidik kita lewat berbagai persoalan yang kita hadapi, lewat berbagai pergumulan yang kita hadapi, apalagi sekarang ini kita sedang menghadapi persoalan yang besar di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah bangsa kita, persoalan COVID-19. Kita tentu sungguh berdoa agar kehendak Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kita, di tengah-tengah bangsa kita, di tengah dunia ini, tentang apa yang sedang kita alami. Tapi terkadang Tuhan mengizinkan berbagai peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan ada di sekitar kita. Itu karena Tuhan mau mendidik kita. Kata Alkitab, to train the children. Melatih kita anak-anaknya. Kalau kita mengaku dan kita merasa kita adalah anak Tuhan, Bapak Ibu Saudara, maka kita itu harus bersedia merelakan hati kita dididik oleh Tuhan. Kata Alkitab, barang siapa kukasihi, dia kutegur dan kuhajar. Karena itu relakanlah hatimu, dan kata Alkitab apa? Bertobatlah. Jadi didikan Tuhan itu bagi kita adalah untuk melatih kita Bapak Ibu. Melatih kita sebagai anak-anaknya, supaya kita selama ada di dunia ini, hidup kita boleh berkenan kepada Tuhan. Tuhan proses kita, Tuhan bentuk kita sedemikian rupa. Supaya apa? Supaya hidup kita itu boleh berkenan kepada Tuhan. Paideo ini yang kedua artinya to chastise. To chastise ini artinya menghukum dengan tujuan koreksi. Jadi kalau Tuhan mencemeti kita, Tuhan menghukum kita dengan cara apa? Ya kadangkala kita berdoa, mungkin doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Kita berharap untuk sesuatu, mungkin apa yang kita harapkan itu belum menjadi kenyataan. Tapi kalau Tuhan izinkan, kalau kita kemudian melangkah di luar apa yang Tuhan mau, keluar dari apa yang rencana Tuhan inginkan dalam hidup kita, lalu dia mendisiplin kita, maka itu artinya didikan. Tuhan tidak pernah menghendaki kita binasa kalau kita anak-anaknya harusnya. Tuhan begitu mengasihi kita. Ketika Tuhan mengizinkan ada disiplin itu terjadi, ada hukuman itu terjadi, Tuhan punya tujuan untuk mengoreksi saya dan saudara. Tujuan Tuhan mendidik kita itu Bapak Ibu Saudara, supaya kita bisa dipisahkan dari dunia ini. Supaya kita itu nggak melekat dengan dunia ini. Karena itu Tuhan mau bentuk kita. Tuhan mau didik kita sedemikian rupa. Dan kita harus bersedia dididik oleh Tuhan. Kita harus bersedia dibentuk oleh Tuhan. Kadangkala mungkin ekonomi kita itu akan mengalami goncangan. Kalau mungkin kita selama ini jauh dari Tuhan. Supaya apa? Supaya kita kembali datang kepada Tuhan. Kita mungkin akan kehilangan apa yang mungkin kita senangi, apa yang mungkin kita kasihi.
dalam hidup ini. Kalau kita sedang berada di jalurnya Tuhan. Supaya apa? Supaya kita itu bisa kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kekristenan itu adalah jalan hidup. Kekristenan itu adalah bagaimana kita bisa mengikuti jalan hidup Yesus. Bagaimana kita bisa mengikuti jejak-jejak Yesus. Selama dia ada di dunia ini, dia memberikan keteladanan bagi kita semua. Karena itu gereja, orang percaya, saya dan saudara, itu harus dipisahkan dari dunia ini. Orang percaya tidak boleh berharap untuk dibahagiakan oleh dunia ini. Karena dunia di mana kita tinggal adalah dunia yang telah terkontaminasi dengan dosa. Dan dunia di mana kita tinggal adalah dunia yang mengecewakan, Bapak Ibu Saudara. Kebahagiaan kita satu-satunya hanyalah Tuhan. Kebahagiaan kita satu-satunya hanyalah memandang kepada Tuhan. Bukan apa yang disodorkan oleh dunia ini. Jangan kita mencari kebahagiaan dari dunia ini. Memang dunia di mana kita tinggal itu dunia yang akan menawan kita dengan berbagai tawaran-tawaran yang ada di dunia ini. Tapi kita tidak boleh mencari kebahagiaan dari apa yang bisa disodorkan oleh dunia ini. Karena Tuhan mau supaya hati kita melekat sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan cari kebahagiaan dari suamimu, Bapak Ibu. Karena suamimu akan kecewakan engkau. Cari kebahagiaan kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang tidak akan bisa mengecewakan kita. Jangan meletakkan kebahagiaanmu kepada istrimu. Wah, engkau akan kecewa. Apalagi masih di dunia. Cantik oke, tapi cerewetnya luar biasa. Ganteng oke, tapi pemarahnya. Kadangkala satu hari bisa baik, 2 hari bisa baik, tapi itu bisa berubah drastis. Karena itu kebahagiaan kita satu-satunya hanya Tuhan. Jangan kita menaruh kebahagiaan kita dari barang-barang yang kita miliki. Kalau kita tidak menggunakan barang yang branded, rasanya tidak bahagia. Rasanya kita mengukur jati diri kita, harga diri kita dari barang-barang yang mungkin orang bisa melihat, wah. Kita tidak boleh meletakkan kebahagiaan kita kepada hal-hal lahiriah. Karena kita akan kecewa. Kita nggak boleh meletakkan kebahagiaan kita kepada hal-hal jasmania. Kita nggak boleh merasa aku bahagia karena aku cantik. Sekarang tunggu 20 tahun datang. Wajahmu keriput. Tunggu 20 tahun datang. Rambutmu putih semua, tinggal disemir hitam, baru kelihatan hitam. Jangan engkau merasa bahagia karena engkau pintar. Satu ketika itu tidak akan bermanfaat, tidak akan berguna sama sekali. Jangan engkau meletakkan kebahagiaanmu kepada hal-hal yang disodorkan oleh dunia ini. Kebahagiaan kita satu-satunya, Bapak Ibu, hanya Tuhan. Sehingga kalau kita tinggal di dunia ini, kemudian dunia ini mengecewakan kita, tak apa-apa. Kalau kita tinggal di dunia ini, orang-orang di sekitar kita mungkin tidak sejalan dengan kita, tidak apa-apa. Di depan dia senyum, di belakang dia ceritain kita jelek-jelek. Di gereja shalom, shalom, shalom. Sesudah itu kita lewat, semua diceritain tentang kita. Kita bisa kecewa kalau kita memandang manusia. Kita bisa kecewa kalau kita memandang dunia ini secara lahiriah. Tapi letakkan kebahagiaan kita hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, orang percaya itu tidak boleh terikat oleh keindahan dunia ini. Karena memang dunia ini bukan rumah kita. Rumah kita itu ada di kekekalan. Langit baru, bumi yang baru yang Tuhan siapkan bagi kita. Memang kita itu orang percaya masih hidup di dunia. Kita masih tinggal di dunia. Tetapi kita tidak hidup dengan cara dunia. Kita hidup dengan cara sorga. Kita memandang Tuhan seperti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kita menaruh pikiran dan perasaan seperti yang ada pada Tuhan. Kita tidak boleh meletakkan apa yang kita inginkan ini di dunia ini. Karena dunia ini bisa kecewakan. Apalagi saudara akan temukan di era pandemi ini. Tidak semua orang bisa menolong kita. Di sini akan terlihat
Di masa-masa sulit Bapak Ibu, itu akan terlihat mana saudara sejati, mana kawan sejati, mana sahabat sejati, mana teman yang sejati. Itu akan terlihat. Iya, akan terlihat di masa-masa sulit ini. Dan saya mau beritahu kepada kita, hanya Tuhan Yesus satu-satunya sahabat kita yang sejati. Hanya Dia satu-satunya kawan kita yang sejati, yang tidak pernah akan tinggalkan kita. Orang bisa saja langsung dipanggil Tuhan. Orang yang kita kasihi, orang tua kita, orang-orang yang dekat dengan kita, secara tidak terduga mungkin. Tapi kita menaruh kebahagiaan kita bukan kepada hal-hal lahiriah. Kita menaruh kebahagiaan kita hanya kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata bahwa Tuhan mendidik kita ini dijelaskan tujuannya dalam ayat 12 secara detail demikian Bapak Ibu. Dikatakan begini, Ia mendidik kita, kata Alkitab, supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ayat 12 menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan mendidik kita supaya apa? Yang pertama, supaya kita itu meninggalkan kefasikan. Jadi persiapan kita menuju kepada kekekalan adalah kerelaan hati kita untuk dididik oleh Tuhan Bapak Ibu. Dibentuk oleh Tuhan seperti apa yang menjadi maunya Tuhan di dalam hidup kita. Apa tujuannya? Ayat 12 mengatakan supaya kita boleh meninggalkan kefasikan. Fasik itu adalah tidak peduli dengan perintah Tuhan. Acuh tak acuh. Banyak orang tuh kalau dinasehati itu acuh tak acuh saudara. Dinasehati itu acuh tak acuh. Dengar sih, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Kira-kira begitu. Iya. Ada banyak tipe orang. Ada orang iya tapi nggak dilakukan juga. Ada orang yang menolak dari awal, tapi akhirnya dia sadar. Kira-kira begitu. Nah kalau Tuhan didik kita itu supaya kita meninggalkan kefasikan Bapak Ibu. Sikap acuh tak acuh kita mengenai Tuhan, sikap acuh tak acuh kita terhadap perintah Tuhan, kita tidak menghormati Tuhan dalam hidup kita. Nah ini yang Tuhan mau bentuk bagi kita. Saudara, kita harus memiliki kepekaan rohani, lebih tertarik dengan hal-hal yang rohani dibandingkan dengan hal-hal yang sifatnya lahiriah. Kita harus lebih tertarik untuk mendengarkan firman Tuhan daripada menyiapkan waktu kita untuk masak di dapur. Karena itu Tuhan berkata kepada Maria, Marta, kepada Marta dan Maria, Marta, engkau telah menyibukkan dirimu dan menyusahkan dirimu. Tapi Maria telah mengambil bagian yang terbaik. Mengapa? Karena dia duduk untuk mendengarkan Tuhan berbicara. Bapak Ibu Saudara, penting dalam hidup kita semua supaya kita belajar menghormati Tuhan dalam hidup kita. Belajar menghormati Tuhan itu dengan cara kita menyenangkan hati Tuhan dalam hidup kita. Nah, ayat 12 ini berkata di bagian yang kedua, dikatakan yang kedua, tujuan Tuhan mendidik kita dijelaskan dengan lebih detail adalah supaya kita meninggalkan keinginan-keinginan duniawi kita. Dan keinginan-keinginan duniawi, meninggalkan keinginan-keinginan duniawi. Selama kita ada di dunia, kita akan diperhadapkan dengan berbagai godaan. Kita akan diperhadapkan dengan berbagai tawaran-tawaran yang menggiurkan. Sedangkan Tuhan Yesus aja dicobai di padang gurun Bapak Ibu, apalagi kita. Selama kita ada di dunia ini, kita akan diperhadapkan dengan hal-hal tersebut. Tapi Tuhan Yesus kemudian menang ketika dia berada dalam pencobaan di padang gurun. Maka kita juga bisa mengalami kemenangan di dalam tawaran-tawaran dunia, di dalam pencobaan-pencobaan. Karena Tuhan memberikan teladan bagi kita bahwa dia menang atas itu semua. Meninggalkan kefasikan, meninggalkan keinginan-keinginan duniawi, itu perlu. Kata Alkitab dalam 1 Yohanes 2 ayat 15-17, itu ada keinginan daging, ada keinginan mata Bapak Ibu Saudara, ada keangkuhan hidup, ada keinginan daging, ada keinginan mata, ada keangkuhan hidup.
Itu yang harus kita berjuang untuk kita tinggalkan. Persoalannya adalah bukan kita mampu atau tidak mampu lebih dahulu yang harus kita kedepankan. Tapi persoalannya mau nggak kita? Persoalannya apakah kita mau berkomitmen untuk hidup seperti apa yang Tuhan mau, untuk hidup seperti yang Tuhan hidup, meninggalkan segala keinginan-keinginan duniawi, ya, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau Yesus melakukan hal tersebut dengan menyenangkan hati Bapa, maka kita memiliki keteladanan Yesus untuk kita bisa mengikuti jalan yang telah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Nah, yang ketiga Bapak Ibu Saudara, tujuan Tuhan mendidik kita itu adalah agar kita itu hidup bijaksana. Agar kita hidup bijaksana. Nah, bijaksana di situ adalah sopronos. Sopronos itu diterjemahkan dengan with sound mind. With sound mind. Dengan pikiran yang jernih. Dengarkan Bapak Ibu Saudara. Kenapa kita tidak bisa menjadi bijaksana untuk bisa hidup memuliakan Tuhan, berkenan kepada Tuhan dalam hidup ini? Karena pikiran kita ini tidak jernih. Karena itu Alkitab pernah berkata kepada kita bahwa kita perlu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Untuk kita bisa menjadi bijaksana, maka pikiran kita harus berpikir seperti sorga berpikir. Untuk kita bisa memiliki, untuk kita bisa berlaku hidup bijaksana, maka kita harus berpikir seperti Kristus berpikir dalam hidup kita. Sehingga dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan, kita bisa jadi bijaksana. Misalnya di era ini kita berdiam diri di rumah. Lalu apa yang harus kita buat? Tentu harus membuat kita lebih dekat dengan Tuhan. Membuat kita punya waktu untuk kita baca Alkitab. Kita banyak berdoa, kita bersekutu dengan Tuhan. Itu adalah satu hal yang bijaksana untuk membuat kita melekatkan diri kita kepada Tuhan. Banyak orang tidak bisa mengambil keputusan-keputusan yang penting, keputusan-keputusan yang strategis dengan tepat, karena dia tidak bijaksana. Karena pikirannya itu bukan dipenuhi oleh firman, bukan dipenuhi oleh pikiran sorga. Seperti kata Alkitab, berpikirlah tentang perkara-perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Tapi pikirannya itu dipenuhi oleh pikiran-pikiran yang ada di bumi, pikiran-pikiran yang ada di dunia ini. Sehingga cara berpikirnya adalah cara berpikir duniawi. Sehingga dia nggak tertarik dengan hal-hal yang rohani. Kalau diajak ibadah, itu sulit sekali. Mendengar firman, itu sulit sekali. Lalu yang keempat Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata agar kita itu hidup adil. Agar hidup adil. Ayat 12 dikatakan, ya, sesudah hidup kita bijaksana, maka kita perlu hidup adil. Kita perlu hidup adil. Adil di sini tentu apa yang seperti yang Tuhan mau dalam kehidupan kita sekalian. Adil di sini bukan porsinya sama. Tapi adil di sini adalah bagaimana dasarnya harus kasih kita kepada Tuhan. Adil itu didasarkan kepada kasih, bukan didasarkan kepada untung rugi. Jadi kalau kita memberi kepada Tuhan, maka adilnya Tuhan harus mengembalikan berlipat kali ganda, kah? Bukan begitu. Adil itu adalah kita tahu bahwa Tuhan sudah mengasihi kita, maka kita juga harus memberi kepada Tuhan yang terbaik. Dan dasarnya itu harus kasih. Dan yang paling utama adalah hidup kita yang harus kita serahkan kepada Tuhan sepenuhnya. Karena itu di bagian yang kelima dikatakan Alkitab, tujuan Tuhan mendidik kita dalam ayat 12 ini dikatakan, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Kalau Tuhan mendidik kita, tujuannya adalah agar kita itu hidup beribadah kepada Tuhan. Agar kita hidup beribadah kepada Tuhan. Dengarkan Bapak Ibu Saudara, memang kita belum bisa mengadakan ibadah tatap muka langsung.
Beberapa bulan ini kita harus mengadakan ibadah secara online. Tapi jemaat Tuhan, saya mau berpesan kepada kita semua. Sekalipun kita ibadah secara online, mari beri waktu kita kepada Tuhan. Untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan. Kata Alkitab, latihan badani itu terbatas gunanya. Tapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Mengandung janji. Baik untuk hidup saat ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi selama kita di dunia ini, Bapak Ibu Saudara, Tuhan mendidik kita apa? Supaya kita dilatih untuk setia beribadah. Supaya kita dilatih setia beribadah. Karena itu Alkitab katakan jangan meninggalkan pertemuan-pertemuan. Walaupun kita tidak bisa bertemu secara langsung, tapi jemaat Tuhan kita bisa beribadah secara online. Bapak Ibu punya waktu untuk bisa mengakses ibadah-ibadah online. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, Bapak Ibu bisa mengikuti ibadah-ibadah secara online. Dan ibadah di gereja kita ini setiap hari Minggu jam 9:30 pagi waktu Indonesia bagian Barat, atau 10:30 waktu Indonesia bagian Tengah. Kita harus menyempatkan waktu kita untuk beribadah. Dan kita mesti tertarik dengan hal-hal yang rohani, Bapak Ibu Saudara. Dan itu perlu dilatih. Perlu dilatih. Kalau kita udah merasa bosan dengan ibadah, wah, itu alamatnya berbahaya sekali. Ada sesuatu yang salah dengan hidup kekristenan kita. Kalau kemudian kita nggak tertarik dengan perkara-perkara rohani. Jadi kalau orang mau beribadah, lalu kemudian kita diajak untuk beribadah, lalu kita kurang tertarik. Ada yang salah dengan kekristenan kita. Ada yang salah dengan hidup kita. Karena itu semua perlu dilatih. Tuhan mendidik kita. Kadangkala begini loh Bapak Ibu. Ada banyak orang nanti kehilangan semuanya, baru dia cari Tuhan. Baru dia mau beribadah kepada Tuhan. Iya, nanti udah kecelakaan baru dia mau cari Tuhan. Sayang sekali. Harusnya tidak perlu itu terjadi. Ya. Nanti dia mengalami kegagalan dalam hidup ini, baru mau bertobat cari Tuhan. Memang kadangkala itu cara Tuhan untuk mendidik kita. Tapi semestinya kita harus membuka hati kita lebih dulu, sebelum itu semua terjadi. Supaya Tuhan bisa mengkoreksi kita dalam jalan-jalan Tuhan yang benar. Seperti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita persiapkan dalam menghadapi kekekalan? Yang kedua yang kita belajar dari perikop ini, ayat 13 berkata kepada kita demikian. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Ayat 13 bilang begini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia. Ya. Yang kedua Bapak Ibu, apa yang harus kita persiapkan menghadapi kekekalan? Yang kedua adalah kita harus tetap memelihara pengharapan kekekalan. Orang suka bertanya begini, bukankah dari dulu Alkitab sudah berbicara tentang kedatangan Tuhan? Bukankah dari dulu Alkitab bicara tentang sorga? Alkitab bicara tentang langit bumi yang baru. Alkitab juga bicara tentang neraka bagi mereka yang tidak percaya kepada Tuhan. Nah, persoalannya adalah kadangkala ada banyak orang yang meragukan, itu benar nggak kira-kira? Tuhan mau datang nggak? Kita selama kita berada di dunia ini Bapak Ibu, kita perlu memelihara pengharapan kekekalan kita. Alkitab mengatakan berjumpa dengan Tuhan Yesus dalam kekekalan, dalam ayat 13 ini adalah hal yang penuh kebahagiaan dalam hidup kita. Kalau kita beribadah, kenapa kita beribadah hari ini? Karena kita sedang memelihara pengharapan kekekalan kita. Lalu kalau mereka nggak beribadah, mereka tidak menghormati Tuhan, mereka nggak sedang memelihara pengharapan kekekalan. Orang-orang fokus kepada Allah Ria yang sifatnya sementara, hal-hal jasmania yang semuanya akan berakhir selama berada di dunia ini, lalu kemudian meninggalkan persekutuan dengan Tuhan, tidak memelihara pengharapan kekekalan. Pada akhirnya nanti dalam akhir hidup mereka akan berada dalam masa-masa yang sulit. Karena itu sebelum itu terjadi, mari kita pelihara pengharapan kekekalan kita.
Memelihara pengharapan kekekalan kita itu adalah dengan cara kita menghormati Tuhan dalam hidup ini. Dengan cara kita menghormati perasaan Tuhan dalam hidup kita. Kata Alkitab begini, kita itu tidak boleh mendukakan Tuhan. Lalu pertanyaannya, bagaimana Tuhan bisa berduka? Bagaimana Tuhan bisa berduka? Kalau cara hidup kita, sikap hidup kita keliru, ya Tuhan berduka. Kalau engkau orang Kristen masih tampar istri, wah Tuhan berduka. Tapi datang ke gereja beribadah. Kalau engkau orang Kristen tapi hidupmu masih menipu, ya Tuhan berduka. Kita tidak menghormati Tuhan. Kita tidak sedang memelihara pengharapan kekekalan kita. Kalau kita orang Kristen, kita anak Tuhan, hidup kita tidak disiplin, kita sembarang hidup. Ya, lalu kemudian kita sakit, kita persoalkan Tuhan. Ya yang salah kita. Kita nggak menghormati Tuhan dengan kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan kita. Ya kalau kita makan semua makanan, lalu kemudian kita kolesterol, lalu kita berdoa dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan. Ya Tuhan bisa sembuhkan tapi bisa tidak. Kalau Tuhan sembuhkan untuk apa? Tapi yang paling penting adalah bertanggung jawab akhirnya dengan hidup ini. Kalau engkau anak kuliah, anak mahasiswa, lalu tidak menghormati Tuhan dengan cara belajarmu yang memuliakan Tuhan, dengan engkau rajin, dengan engkau giat, lalu engkau bermimpi, berdoa dapat nilai baik, tapi tidak buat tugas, tidak kerjakan apa yang jadi bagianmu, ya engkau nggak menghormati Tuhan dalam hidupmu. Engkau tidak sedang memelihara pengharapan dalam kekekalan yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Apa yang Tuhan percayakan bagi kita, kita harus bertanggung jawab untuk itu semua. Itu adalah bagian dari cara kita memelihara pengharapan kekekalan yang Tuhan berikan dalam hidup kita semua. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita lakukan dalam persiapan kekekalan ini? Yang terakhir kita belajar dari ayat 14. Kita perlu menyadari bahwa hidup kita ini adalah milik Tuhan. Ayat 14 dari Titus pasal 2 berkata begini, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang apa? Rajin berbuat apa? Baik. Bapak Ibu Saudara, persiapan kekekalan itu berhubungan erat dengan bagaimana kita menyadari hidup kita ini adalah milik Tuhan. Jadi waktu kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan menebus kita dari cara hidup kita yang lama. Dari dulu kita milik dunia, maka ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan menebus kita, kita menjadi milik Tuhan. Waktu Tuhan menebus kita dan kita menjadi milik Tuhan, berarti hidup kita bukan milik kita sendiri lagi, menjadi milik Tuhan. Karena itu kalau kita hidup ini adalah milik Tuhan, maka kita harus mengikuti apa yang menjadi maunya Tuhan. Kalau kita masih merasa hidup kita adalah milik kita sendiri Bapak Ibu Saudara, maka seringkali kita itu mengikuti apa yang kita pikir baik dalam hidup ini. Karena kita berpikir, wah hidup gua, suka-suka gua dong. Hidupku suka-suka aku, apa yang aku mau buat. Terserah, mau pergi pagi, pulang pagi. Iya, terserah. Kalau you anak muda, ya mau buat apa saja terserah, hidupku. Iya. Tapi ketahuilah, untuk semua itu kita akan mempertanggungjawabkan dalam satu pengadilan nanti. Tapi kalau kita menyadari bahwa hidup kita adalah milik Tuhan, maka kita itu bersedia untuk diatur oleh Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak mengatur hidup kita sendiri Bapak Ibu. Sehingga apa yang kita lakukan ini dalam hidup ini, itu berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kata Alkitab dan dalam ayat 14 ini dikatakan begini, ciri-ciri orang yang hidupnya milik Tuhan itu, dia bersedia dibebaskan dari segala kejahatan. Lalu yang kedua ayat 14 mengatakan, dia itu bersedia untuk menyucikan diri. Lalu yang ketiga, rajin berbuat baik. Jadi kalau hidup kita adalah milik Tuhan, maka ikut apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kalau hidup kita adalah milik Tuhan,
biarlah kita menguduskan hidup kita sepenuhnya, terus menerus. Kalau hidup kita adalah milik Tuhan, maka kata Alkitab, kita pasti rajin untuk berbuat baik. Jadi orang kalau sudah diselamatkan, terlihat dari perbuatan-perbuatan dia. Perbuatan apa? Perbuatan baik yang dia tunjukkan. Bukan supaya dia selamat, tetapi perbuatan baik untuk meneguhkan bahwa dia sudah diselamatkan. Dia mengerjakan keselamatan itu karena dia sudah diselamatkan. Ada perbuatan-perbuatan baik yang dia tunjukkan dalam hidup dia. Orang bisa melihat kita anak Tuhan dari mana? Dari perbuatan kita, Bapak Ibu. Bukan dari doa kita semata-mata. Banyak orang rajin berdoa tapi perbuatannya jeleknya minta ampun. Banyak orang rajin beribadah tapi perbuatannya jeleknya minta ampun. Iri hati, dengki, itu masih ada dalam hidupnya. Mau atur dirinya sendiri, mau berjalan seperti apa yang dia pandang baik dalam hidup ini. Tapi kalau hidup kita adalah milik Tuhan, maka kita bisa diatur oleh Tuhan. Dan kita pasti rajin berbuat baik. Terlihat dari perilaku kita kalau kita adalah milik Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.